Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita diambil dari Efesus pasal 2, maaf, Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman-Nya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia, yaitu rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Paulus nulis suratnya kepada Kolose mengatakan supaya jemaat Kolose tahu dan juga jemaat yang lain di Laodikia, mereka belum kenal kepada Paulus secara pribadi, belum pernah melihat. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Paulus berjuang untuk semua orang percaya, membela orang percaya supaya mereka terhibur, itu salah satunya. Jadi orang Kristen pada masa waktu itu banyak dianiaya karena berbeda keyakinan dengan orang-orang waktu itu. Juga kekaisaran Roma rupanya belum mengakui kekristenan, sehingga menjadi orang Kristen itu menderita waktu itu. Selain mencari pemerintah yang belum mengakui agama Kristen, ada kelompok masyarakat juga yang membenci, dan tentu saja ada salah paham dari masyarakat sekitarnya, sehingga tanda petik pada waktu itu sebetulnya dikatakan kekristenan dalam derita. Makanya Paulus berjuang terus supaya semuanya hati orang percaya itu terhibur. Nah, tentu perjuangannya banyak sekali ya, sehingga dia kalau kita melihat ceritanya dalam kisah Rasul-Rasul itu berjuang terus sampai di pengadilan Roma, dan yang akhirnya kan diputuskan itu bukan masalah politik tapi masalah keyakinan, sehingga tidak dapat Paulus dipenjarakan karena itu, walaupun nanti akhirnya karena 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 pandainya orang membuat licik, berlaku licik Paulus, juga pada akhirnya Paulus memang dihukum mati itu di penjara kepala. Tetapi secara umum Paulus membela kekristenan supaya kekristenan itu diterima, supaya orang-orang percaya itu jangan menderita, walaupun memang mau tidak mau karena orang percaya itu berbeda dengan kepercayaan lain, sehingga kemungkinan salah paham paling tidak itu terhiburkan. Nah, kalau sekarang mungkin penderitaan yang paling paling ringan yaitu kesalahpahaman, disalahpahami. Misalnya orang Kristen punya Tuhan tiga, orang Kristen kalau mati disalib, paling dibuat seperti itu. Ya, orang Kristen apa itu mempunyai mempunyai Tuhan yang mati, ya, nanti Yesus mati hidup kembali, apa itu betul atau tidak. Jadi orang meragukan kematian dan kebangkitan Yesus, dan macam-macam, ada ada salah paham seperti paling tidak ya, tapi ada memang di bagian bumi ini ada orang Kristen yang memang menderita. Nah, ini supaya hati mereka terhibur. Usaha orang-orang seperti Paulus dan bantuan itu supaya jemaat bertumbuh, terhibur dalam hidupnya, di dalam penderitaan terhibur. Tentu saja ini usaha yang uh, berat, katanya beratnya perjuangan yang kulakukan. Jadi
Ini kalau istilah sekarang pembela Kristen, tapi ya Kristen tidak bisa dibela, ya itu Tuhan sendiri yang akan apa menghibur. Tapi Paulus berusaha menjelaskan nanti ya Tuhan yang menghibur, ya. Karena penghiburan manusia terbatas. Dan nanti kita akan lanjutkan beribadah. Tapi sementara ini pergumulan Paulus adalah supaya orang-orang percaya terhibur. Jadi mari kita sama seperti Paulus berusaha supaya orang-orang Kristen, nanti kita saudara-saudara kita, orang-orang percaya itu terhibur dalam arti bersuka cita, walaupun di dunia ini memang harus ada penderitaan. Mari kita saling menghibur satu dengan yang lain. Bagi saudara yang khusus memang menderita karena imannya, memang ada ya yang menderita karena percaya kepada Yesus, tetapi ada yang mungkin salah paham dengan keluarga karena menjadi orang Kristen, atau yang lainnya disalahpahami bersama atau tetangga atau saudara suatu pekerjaan atau teman-teman yang lain. Jadi mari kita saling menghibur satu dengan yang lain, menguatkan supaya iman kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami yang menderita karena keyakinannya, juga saudara-saudara kami yang oleh kami kepercayaan yang mungkin disebabkan keluarga, tidak diakui tetangga, atau tidak diakui masyarakat sekitarnya. Oh Tuhan, kalau ada orang yang seperti itu, Tuhan, kami mohon Tuhan menghiburkan. Jadilah kami, jadikanlah kami orang-orang yang menemani saudara-saudara yang seperti itu. Kalau hari ini ada yang memerlukan penghiburan dari kami mohon hati kami terbuka dan sensitif terhadap saudara-saudara seiman yang mengalami kesusahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.